Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin saya hormati, kita ngaji kitab Nasha'il Diniyah. Kita lanjutkan masih tentang bab sholat. Kemudian yang kita bahas diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun sholat itu adalah tiang agama. Sebetulnya ya kitanya sendiri supaya tetap komitmen dalam beragama. Nah, tiangnya itu adalah sholat. Ini kita jadikan sebagai momen yang terindah di dunia ini, itu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman kalau banyak momen di dunia ini tapi nggak ada yang bisa kita kenang, tapi ternyata begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita nggak punya kenangan yang indah. Nah, kenangan indahnya itu pernah komunikasi langsung itu adalah pada saat menunaikan ibadah sholat. Gitu ceritanya. Sehingga ketika kita sudah berhadapan, sudah menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat itu, maka kita mempunyai kenangan-kenangan indah. Nah, kenangan indah itu mari kita nikmati sehingga ketika sholat itu senang, cocok gitu. Pas itu namanya ridhonya ketemu di situ. Disitulah nanti halawatul imannya terasa. Iman itu ternyata manis ya, enak ya jadi orang Islam itu ya. Itu manisnya Islam ada di dalam situ. Itu hadirin, sebelum mulai kita berdoa dulu. Kemudian yang kita bahas dari Allah SWT ala diniyah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Habib Abdullah bin Ali bin Haddad wa hadratin Hibzina al-Abidin al-Idris al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya ambilkan share kitab Nasha'il Diniyah. Kita sampai pada halaman bab sholat. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas tentang komponen sholat ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna lis-sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan la kamala lis-sholati wa la tamama laha illa biiqamatihima jami'ah. Sholat itu ada komponen dohir, lahiriah, dan komponen batiniyah. Ini kalau ditunaikan maka baru disebut menunaikan. Tapi kalau belum ditunaikan berarti belum selesai menunaikan, belum komplit. Fadhahiru sholati, yang disebut dengan lahiriah sholat itu adalah hadzul badan wal jawarih. Anggota badan semuanya menunaikan sesuai dengan syarat rukun. Wa batinus sholat hadzul qalbi wasirri, bagian hati dan sirri. Jadi rahasia itu adalah interconnectivity itu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bagian hati. Dan di badan dan jawarih sama aja ya. Badan itu kan fisik dan jawarih itu anggota badan anggotanya. Wadzalika mahallun nadzil hakim min al-'abdi, dan qalbi inilah tempat di asesmennya, dievaluasinya oleh Allah. Nadzul haqi, dilihatnya oleh Sang Maha Benar, min al-'abdi, oleh Allah Ta'ala kepada seseorang. Ini qalbahu wa sirruhu, jadi hatinya dan dari kepribadiannya. Qal Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mithlu alladhi yuqimu surat as-salat al-dhahirah wa yaqilu an haqiqatiha al-batinah kama alladhi yahdi limulkin azim wa sifatihi wa simati majidatin la ruha fiha. Ini Imam Ghazali mengumpamakan orang yang menunaikan surat as-salat, bentuk lahiriah sholat, tapi dia nggak mengindahkan hakikat dari batiniyahnya. Ya, teklak, bahasa kita rubuh gedang. Pokoknya aktivitas fisiknya seperti itu, hatinya kayak apa? Nggak tahu sudah. Ini seperti halnya orang yang menghadap kepada raja yang agung, tapi orangnya itu berupa mayit, tidak ada ruh di dalamnya. Masalah qasiru fi qamati zahirati shalah kama alladhi yahdi ila mulki wa sifatihi maqtu'atul atraf mafqu'atul ainain bahwa alladhi qablahu muta'aridun min al-mulki bi hadiyatihi lil iqabi wa nikali istihadatiha bil hirmati wa istifahi fiha bi haqqil mulki thumma qala fa anta tuhdi salati ila rabbik fa iyyaka an tahdiyahu bi hadhihi sifah wa tastajibul 'uqubah intaha bi ma'nahu. Ini
yang datang itu ternyata berupa fisiknya orang tanpa nyawa alias jenazah. Nah, kalau kebalikannya gimana? Kebalikannya hatinya ditoto, tapi rukunnya sholat nggak ditunaikan. Ada yang bolong, ada yang kurang, ada yang nggak ditepati, maka itu seperti tidak komplitnya anggota badan. Nah, masa nggak pakai anggota badan ini, anggota badan itu, ngeri, itu nggak ada gitu. Nah, karena itu tidak komplit kalau tidak dua-duanya. Nah, kalau menghadiahkan sholat ini ya harus sungguhan. Tuh, tidak boleh hanya sekedar ruhnya saja, tapi hatinya, fisiknya juga dikompliti. Jadi nggak boleh pakaiannya compang-camping, pakaian jelek, kaos oblong, itu kadang ketemu raja. Wa minal muhabbati ala sholati wal iqamati laha kama lutuhara wal ihtiyat. Sekarang yang disebut dengan memelihara sholat dan menunaikannya dengan baik. Kama lutuhara, yaitu sempurnanya suci, bersuci. Wal ihtiyat fiha, dan kehati-hatian di dalamnya. Fil badani wasabi wal makani, dalam badan, dalam hal badan, pakaian, dan tempat. Ini pelajaran kita waktu masih kecil, tapi nggak apa kalau walaupun belajar baru sekarang belajar tidak terlambat. Qala alaihi wasallam bersabda, tuhur miftahus sholat. Bersuci itu adalah kunci sholat. Jadi kalau mau masuk rumah harus pakai kunci, kuncinya adalah suci. Kalau mau masuk rumah ternyata nggak punya kunci, ya nunggu di depan pintu. Berarti tuhur ini sebagai pembuka pintu, yaitu bersuci. Tapi hadis al-khawar tuhur syatrul iman. Disebutkan dalam hadis yang lain, bersuci itu adalah syatrul iman. Itu arahnya dari iman itu ibaratnya vektor ya, arahnya ada besaran, ada arah ini. Arahnya untuk iman itu adalah ya kesucian. Ini bersuci, kita harus selalu berusaha untuk suci, bersih. Nah, terus tiap hari kotor, ya dibersihkan lagi. Bersih dalam hal ini bersih dari najis dan bersih dari hadas. Wa isbagul wudu salah lihat bin guru min ghairi wiswasatin wala israfin. Ya, jadi yang disebut bersih itu ada 3 macam, bersih badannya, bersih pakaiannya, dan bersih tempatnya. Kalau tempatnya nggak bersih bagaimana? Misalnya kita terpaksa ini Jumatan kehabisan tempat, dapatnya ini tamannya nggak bersih gimana? Itu dapat jalan raya, jangan sampai jalan raya ya, nggak boleh di tengah jalan raya mengganggu orang lewat. Tapi umpamanya ini jalan raya sudah ditutup, tapi jalan raya kan najis, banyak orang, wah ini namanya tempatnya nggak suci. Nah, diberilah di atasnya itu ya sajadah atau koran atau kardus yang kira-kira bisa menghalangi kesucian itu, bisa menghalangi najis itu, supaya di atas kita adalah suci. Makanya orang sholat pakai sajadah, pakai alas, itulah penjagaan kita terhadap tempat. Oke, badan harus bersih. Kalau nggak bersih bagaimana? Ya harus bersih, ya harus berusaha bersih. Tapi nggak ada air, nah itu ada alatnya. Alatnya bisa diganti. Misalnya digunakan untuk suci itu, suci dari hadas ya, wudhu itu tanpa air ya kita gunakan debu. Nah, kalau dengan ini gimana ya? Kalau najisnya misalnya belum bisa hilang, kita harus cari di situ supaya bisa bersih, kita usahakan. Nah, repotnya ini kalau misalnya itu tadi nggak ada alat bersucinya, ini yang repot ini. Ini perlu trik-trik. Saya beri contoh misalnya ini mau berangkat haji, mau naik pesawat misalnya. Ini kencing bagaimana sucinya ini? Nah, itu akhirnya kita dapati cara misalnya kalau tidak ada air kita gunakan batu kalau di Beke itu. Nah, kalau sekarang gimana ini? Yang ada tisu. Ya, hadirin perlu tahu nih hasil dari pembahasan masalah agama, ijtima para ulama, ya bisa tisu itu menggantikan posisi batu. Kenapa? Karena diambil kasarnya itu. Betulnya kasarnya itu yang digunakan. Nah, tisu itu ada aspek kasarnya itu yang bisa membersihkan. Jadi nggak apa-apa kalau di pesawat misalnya hanya tisu, kita bawa tisu, nggak apa-apa. Kalau kita pakai keran misalnya, kerannya nggak bisa banyak. Nah, kita gunakan semprot kayak semprot spraynya taman itu juga bisa. Tapi kalau pengalaman saya sih kita gunakan botol. Ini kalau saya berada di Jepang seringkali yang repot itu istinja. Mau bersucinya gimana caranya? Nah, kita isi dulu botolnya itu dengan air. Nah, itu agak-agak gampang lagi itu. Ya gimana?
Kadang-kadang nggak keluar air sama sekali kan, pakai tisu aja. Bisa aja dengan tisu saja, bisa aja dengan air saja, bisa juga tisu dan air, bisa seperti itu. Ini tips-tips saja ini. Terutama teman-teman yang naik pesawat, kalau wudhunya itu jadi ribet. Padahal pesawat nggak boleh ada air yang berceceran. Pakai apa kalau itu? Pakai debu lah, debunya mana? Masalahnya debunya nggak ada. Pesawat itu steril, nggak boleh ada debu di sana. Udah disedot. Kan itu ada yang sampai sanggup debu dari daratan. Tapi ya ribet juga, gimana debu sanggup dari daratan dipasang di dalam pesawat. Ya ribet juga ya. Ya, ada ini saya sekalian aja menerangkan tentang caranya itu ya. Jadi ketika kita di pesawat itu seringkali nggak bisa sholat. Nah ini menurut kita Idoh fi manasikil hajj wal umroh itu paling gampang itu gini. Pas waktunya sholat kita sholat, pas waktunya sudah mendarat nanti kita tunaikan sholat itu. Jadi waktu di pesawat atau di kendaraan itu istilahnya itu kita tunaikan sholat hurmat waktu. Jadi waktunya zuhur misalnya kita kerjakan 2 rakaat. Boleh juga jamak takdim misalnya zuhur dan asar 2 rakaat. Boleh begitu. Nah, ketika nanti sudah mendarat pesawatnya kita tunaikan di darat secara komplit. Walaupun 2 rakaat ya, tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa kok di pesawat itu kita nggak komplit, cuman beberapa hal aja. Tuh, Allahu Akbar ya masih bisa ya. Ruku, nah, sambil duduk ya, sambil duduk kita nundukkan kepala sedikit itu sudah ruku. Nah, karena nggak boleh kita sampai full, nanti ganggu orang. Saya pernah tahu ada video, ada foto itu di atas pesawat itu dia gelar sajadah terus sampai sujud. Ya, tidak pada tempatnya. Di samping ganggu orang juga tetap aja tidak boleh karena kita lagi di angkasa, nanti harus napak di darat. Di kereta juga begitu, ada yang pakai sajadah terus sholatnya penuh, nggak boleh juga. Kenapa? Karena yang dipakai itu lorong, tempat orang lewat. Nggak boleh ganggu orang lewat itu. Ini demi sholat yang bentuknya itu sebetulnya ada toleransi, tapi akhirnya ganggu orang yang sedang lalu lalang. Jangan sampai begitu. Kita nggak boleh ajaran Islam ini akhirnya bisa bikin orang jadi anti-Islam. Kita nggak boleh menunaikan ajaran Islam yang akhirnya bikin orang jadi anti-Islam. Kok bisa? Itu jalan raya tempat orang lewat pakai sholat sendirian. Lucu, dari tengah jalan raya yang ramai itu dia lagi sholat sendirian. Nggak umum seperti itu. Nggak Islami justru itu. Ya, kita pakai tempat yang tidak mengganggu orang lain. Ya, beberapa orang anti-Islam ini karena dia merasa Islam ini ngeribeti kita ya, sehingga dia langsung menjauh dari Islam. Itu gara-gara kadang-kadang fitnah itu, cobaan itu muncul dari orang Islam sendiri yang terlalu berlebihan menunaikan ajaran agama Islam. Padahal nggak sampai segitu-gitunya. Islam berikan toleransi. Baik, kembali lagi di kendaraan. Kenapa kok begitu? Karena Rasulullah itu setiap berkendaraan, kalau waktunya sholat wajib, beliau itu turun dari kendaraan. Tidak menunaikan di atas kendaraan. Sholat wajib ya. Kalau sholat sunat, nggak apa-apa di atas kendaraan. Kalau sholat wajib, Rasulullah mesti turun. Nah, masalahnya kalau di pesawat kita nggak mungkin turun pas jamnya turun. Atau di kereta, pasnya turun, kita turun. Tinggal kereta nanti. Nah, tetap aja di dalam kereta. Tetap aja di dalam bis, tetap aja di dalam pesawat atau di dalam kendaraan. Nanti kalau sudah selesai perjalanan, ada kemungkinan kita bisa sholat dengan urutan kegiatan rukun yang komplit, nanti kita tunaikan secara komplit di musola, di tempat-tempat yang bisa menunaikan gitu. Jadi saya ulangi, kalau di kendaraan begitu waktunya kita usahakan sholat. Oh ya, wudhunya bagaimana? Kalau bisa punya wudhu, syukur. Nggak punya wudhu, kita tayamum. Kalau wudhu dan tayamum nggak bisa gimana? Contohnya di dalam pesawat sekali lagi. Kita di pesawat mungkin tidur ya, sudah nggak punya wudhu lagi. Tidur, udah batal wudhu berarti. Nah, mau untuk air nanti ciprat nggak bisa. Untuk pakai tayamum gimana? Tayamum nggak bawa debu. Kalau gitu kita disebut dengan fakidut tahuren. Orang yang tidak punya 2 alat suci. Fakidut tahuren. Orang tidak punya 2 alat suci itu tidak punya air dan tidak punya debu. Nah, kalau yang seperti itu, sholatlah apa adanya. Langsung tunaikan. Tanpa harus wudhu dulu, tanpa harus tayamum dulu. Terus gimana? Berarti nggak sempurna sholatnya.
Ya, satu sisi nggak sempurna karena bersucinya, sisi kedua nggak sempurna karena gerakannya. Jadi gerakan memang harus komplit. Niru seperti Rasulullah, gerakannya nggak boleh ngarang sendiri. Nah, karena itu nggak komplit dua-duanya itu, nggak komplit salah satu juga begitu, maka sholat itu kita sebut sholat hormat waktu, menghormati waktu. Nah, nanti kalau sudah sampai, tunaikan. Jadi ini peringatan ini, mohon maaf ini, kadang-kadang kita menunaikan ibadah umroh, ibadahnya sunat. Tapi yang ditinggal, sholat 5 waktu wajib. Nah, ini menunaikan sholatnya wajib, tapi ditinggal gara-gara menunaikan kesunahan umroh. Ini nggak lucu ini. Masuk demi kesunahan meninggal kewajiban. Baik, nanti saya ulangi, setelah waktunya masuk, maka kita tunaikan sholat. Wudunya, kalau bisa wudu, kalau nggak bisa tayamum, kalau nggak bisa juga berarti begitu tohuren. Orang yang tidak punya dua alat suci. Berarti sholatlah apa adanya. Gerakannya pun demikian. Kalau bisa komplit, syukur. Karena di dalam kendaraan tidak mungkin komplit gerakannya, sambil duduk, maka tunaikannya seperti itu. Jadi ya sekali lagi mohon maaf ya, bagi jamaah haji yang pergi ibadah haji begitu juga itu. Nanti kalau sudah sampai di Jeddah misalnya, ya waktu turun itu dikodo semua salat-salat yang dilaksanakan di pesawat tadi. Berarti yang di pesawat tadi itu nggak sah semua. Dari sisi syarat rukunnya memang nggak sah, tapi dari sisi penunaikan waktu itu sudah sah. Istilahnya sudah gugur kewajiban dari waktu, tapi menunaikannya masih ada kewajiban. Gitu. Kalau nggak dikerjakan sama sekali, namanya nggak kerjakan, nggak tunaikan. Jadi tetap ada dihormati waktu, begitu saya sampai, maka kita tunaikan secara sempurna. Itu hadirin di kitab yang kita bahas hari ini, yaitu kitab So'nya, halaman 117. Kita bahas. Wa isbagul wudu' saat tasliyatu min ghairi wasbahatil wala israfin. Jadi di antara yang perlu kita tunaikan adalah kita membasuh anggota badan itu diusahakan 3 kali dan tidak lebih dari 3 kali. Apalagi karena was-was itu kurang ini, kurang lagi sampai 3, 4 kali, 5 kali ngabisin duit, ngabisin air maksudnya. Karena was-was itu adalah termasuk bagian dari pekerjaan setan mengganggu hati manusia. Jadi bersucinya, menunaikan sholatnya itu selalu diganggu supaya was-was. Kalau bersuci, kurang wajahnya kurang rata lagi, kurang rata lagi. Coba berkali-kali. Sholat pun demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ulang-ulang terus. Kenapa begitu? Karena merasa tidak sah Allahu Akbarnya. Sehingga diulang-ulang begitu. Kalau gitu gimana caranya? Kita matur pada Allah Ta'ala, ini Allah persembahan saya, Allahu Akbar. Dah. Ini ada yang kurang tadi. Ya mohon maaf ya Allah kurang. Gitu aja sudah. Allah Ta'ala bayan kok, tenang aja. Jadi sudah tinggalkan itu was-wasan, keraguan-keraguan itu. Ya, yulabisu biha ala man qala anhu wa du'afa aqluhu, yaitu biasanya orang yang istilahnya di sini kurang ilmunya dan lemah akalnya. Lemah akalnya itu artinya tidak logis seringkali. Sudah itu kalau zaman kuno itu wajah kurang rata, basuhnya ya cebur kan kalian cemplung. Kama qala ba'du salaf al-wisatu min jahli bi sunnati wa aqbala bil aqli. Dua-duanya dari segi ilmunya dan maupun dari segi akalnya. Akal itu dari logika tadi. Karena nggak logis, karena was-was itu seringkali logikanya diganggu oleh keraguan-keraguan dirinya sendiri. Dan ilmunya itu pengetahuannya. Jadi asal sudah dirasa rata sudah cukup. Iya karena abu itu. Saya sering kalian dengar itu di sebelah saya. Bagian iya karena abu itu. Iya karena abu itu diulang-ulang. Ya sekali lagi langsung jalan tunang sekali. Setelah itu ya minta maaf kalau kurang ya pada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah bayan. Ini kita mengulang-ulang berkali-kali gitu. Jadi dengan cara ini kita jadi melecehkan setannya sendiri, setan yang mengganggu terlecehkan. Wa madhhab salaf itu harati wal madhhab al-mahmud wa fi jami'il asya' fa inam qudwah wa bi muswa wa tajaddidu itu di kulli sholati min sunnah. Ada kesunahan di sini untuk memperbarui wudu di setiap sholat. Itu adalah kesunahan. Karena sunnah berarti kalau nggak dilakukan tidak apa-apa. Kalau dilakukan berpahala. Artinya kalau sudah wudu untuk duhur mau dipakai untuk asar sah, boleh aja. Mau disunahkan wudu lagi. Wadamu ala wudu mutlaqan mahbuban wa fihi manafin katsiratun. Dan ada ini diijazahkan supaya daimul wudu. Terus-terus dalam kondisi punya wudu.
Umpama ya mau ke toilet, jangan diempet, langsung aja ke toilet. Kalau diempet nanti kurang baik, langsung ke toilet. Sekaligus wudhu. Jadi sekaligus istinja, sekaligus wudhu. Demikian pula kalau ada batal yang lain, misalnya ke toilet, wudhu. Yang repot ini karena ada imul wudhu, akhirnya ngempet. Mau ke toilet diempet, padahal ya golongannya BAB, air kecil itu kalau diempet bahaya itu. Nah, saya sarankan kalau ada seperti itu, kalau nggak kuat, jangan dilakoni. Nanti jadi penyakit. Nah, mohon maaf ini, kadang-kadang demi ngelakoni sunnah, akhirnya membiarkan dirinya jatuh sakit. Ayo, hati-hati. Ini banyak orang yang demi kesunahan, kadang sampai dirinya sakit. Aku tak poso aja. Gitu poso, langsung dia lemes, nggak bisa kerja, nggak punya duit, akhirnya nggak bisa hidup layak. Jangan sampai begitu. Kalau nggak kuat itu jangan diteruskan. Itu yang baik adalah kita lakukan sekuat tenaga kita sendiri. Waktunya kerja ya kerja, gitu ya. Demikian pula ini tadi wudhu. Misalnya kalau bisa daimul wudhu, alhamdulillah, ayo dilakoni. Tapi kalau nggak bisa, jangan maksakan diri. Apalagi sampai ngempet BAB, itu bahaya. Ngempet buang air kecil, itu juga bahaya. Bahaya bagi kesehatan organ tubuh. Jangan demi pahalanya daimul wudhu sehingga sampai sakit. Jadi saya lebih mengutamakan kesehatan ya. Saya juga kepingin dalam melaksanakan tirakat-tirakat kita itu tirakat yang memang komplit berhubungan dengan kondisi kita. Saya tuh kadang-kadang tahu ada teman ya dulu ya suka tirakat. Nah, tirakatnya itu kadang sampai menyiksa dirinya sendiri. Padahal kalau mau tirakat yang benar kan, nyiksa diri sendiri. Nyiksanya itu dalam kondisi nyiksa untuk perjuangan. Contoh belajar. Nah, jadi belajar sampai berapa jam? 5 jam misalnya. Belajar terus. Itu nyiksa diri sendiri, tapi untuk kebutuhan belajar. Nggak apa-apa. Ya tentu saja pakai istirahat. 1 jam atau 45 menit lah. Kalau menurut riset itu di atas 45 menit nggak masuk itu pelajaran itu. Jadi setelah 45 menit, jeda, break berapa menit, belajar lagi. Jeda lagi, break berapa menit, belajar lagi, ya begitu. Ya itu rodok soro sih selama 5 jam belajar itu. Misalnya baca kitab, baca buku kuliah, baca pelajaran, itu adalah bagian dari tirakatnya seseorang yang lagi belajar. Jadi ya sekali lagi mohon maaf ya kadang-kadang tirakat poso. Karena tirakat puasa akibatnya ketika menunaikan ya kuliah, lemes, ujian, nggak bisa konsentrasi, nah itu merusak diri sendiri. Jadi tirakatnya ke dalam hal itu aja, lebih baik. Atau pergi menunaikan hajatnya, pergi ke kampus atau pergi ke tempat kerja, cukup jauh perjalanannya, harus naik ini, naik itu, perjalanan, itu adalah bagian dari tirakat kita, perjuangan kita. Bahasa Islamnya itu riadoh kita. Rasulullah juga punya riadoh dulu, sama aja. Tapi riadoh yang arahnya situ. Saya tetap nggak merekomendasikan yang puasa berlebihan, apalagi pakai mutih, nggak merekomendasikan. Jadi kalau kondisinya memang betul-betul free, ya silakan, itu ijazah soalnya dari ulama tertentu, misalnya ada kiai. Orang itu ya mohon maaf ya semalaman nggak tidur, ya baik-baik aja itu malam nggak tidur ibadah terus kan. Katanya pagi waktu kerja ngantuk nggak bisa kerja, nah, ruwet itu. Jadi jangan sampai kita mengorbankan yang penting ketika kita eh, berusaha melakoni itu. Sekian hadirin ngaji kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin waktunya nggak panjang, sekitar 20 menit yang tadi ya. Saya akan segera ini ada tugas perjalanan jauh ini ke bandara. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.